Di balik orang-orang yang kuat, pasti mereka tuh punya inspirasi sekaligus pelatih yang ngegembleng mereka sampai bisa sekuat itu. Emang kagak semuanya gitu. Masih ada orang yang kuat karena usaha mereka sendiri. Tapi kan di sini gua kagak ngebahas yang itu. Seorang mentor sejati haruslah ngenal apa yang jadi potensi dari orang yang mereka mentorin dan punya rasa buat menaungi mereka yang dirinya latih. Halo, gue Andre, semangat si anime. Hari ini bahas 10 mentor paling hebat yang ada di dunia One Piece. Kalau misalnya suka sama pembahasan ini, jangan lupa like terus share video para pecinta One Piece yang lain, supaya makin banyak yang dapat informasi menarik seputar dunia One Piece lainnya dari distrik anime. Terus kalau gitu kan gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Silver's Relic. Rayleigh, tangan kanan Raja Bajak Laut sekaligus mentor yang udah ngedidik Luffy buat nguasain ketiga jenis haki. Sebagai seorang mentor, Doi adalah seorang guru yang mampu ngedorong semua potensi orang yang Doi latih. Terus Doi juga kagak gampang emosi pas ngejar si Luffy. Ya lo tahu sendiri lah sifatnya si Luffy kayak gimana nyelenehnya. Terus si Rayleigh ini juga adalah tipe guru yang mau bertarung langsung sama muridnya buat ngetes segimana jauh kemampuan muridnya itu berkembang. Karena kan biasanya mah mentor tuh cuma ngeliat-ngeliat doang hasil yang muridnya kerjain tanpa ngerasain sendiri gimana hasil didikannya itu. Nomor 2, Monkey D. Garp. Yap, ini dia Patwa yang udah hidup sejaman sama Raja Bajak Laut. Si Garp ini adalah mentornya si Koby sama si Helmeppo, dan dulunya juga pernah nge-mentorin Ace, Luffy sama si Sabo. Sebagai seorang mentor, Garp sering banget nyiksa para muridnya. Ingat, bukan nyiksa dalam konotasi negatif, tapi demi bikin muridnya itu kuat juga. Kalau dibandingin sama si Rayleigh tadi, si Garp tipe mentornya tuh sering banget iseng bertarung sama para muridnya gara-gara cuma pengen cari hiburan atau ngejailin mereka semata. Tapi biarpun gitu, Doi tetaplah orang yang pantas jadi panutan semua orang. Nomor 3, Draco Mihawk. Dibanding turun tangan sendiri buat ngelatih, Doi lebih suka ngasih misi ke muridnya buat diselesain. Contohnya aja, coba lu lihat Zoro yang mati-matian ngalahin para babon di pulau pribadinya si Mihawk. Paling sekalinya ngeluarin pedang, Doi cuma pengen nunjukin teknik baru ke si Zoro dan ngejelasin dasarnya doang. Sisanya mah si Zoro harus mikir keras sendiri. Namun hal itu tuh bukan hal buruk sebagai seorang mentor, karena Doi percaya sama kekuatan muridnya dan ngebiarin muridnya itu berkembang dengan sendirinya tanpa harus disuapin melulu. 全ての刀剣は黒刀になりうる。黒刀。それを体得するまで禁酒だ。Nomor 4, Zeff. Zeff si kaki merah, seorang mentor, guru masak, dan ayah kedua bagi Sanji. Ya, meskipun hubungan mereka tuh kelihatan sering banget konflik, tapi mereka saling menghormati dan saling sayang satu sama lain. Zeff sama si Sanji ini adalah salah satu yang punya hubungan mentor sama murid yang dalam banget. Apalagi lo tahu sendiri kan, masa lalu mereka tuh kayak gimana pas kelaparan berdua di Pulau Antah Berantah. Kalau dibandingin sama yang lain yang belum lama ketemu sama mentornya, Sanji udah dapat pendidikan keras dari kecil dari si Zeff. Nomor 5, Hiluluk.
Seorang mentor yang kagak sengaja dibunuh sama muridnya. Oke, mungkin kesannya kejam banget kalau gue bilangnya gitu. Karena kan dari awal si Hiluluk emang udah penyakitan dan pada akhirnya mutusin buat ngeledakin diri sendiri. Hanya ya masih ada campur tangan dari jamur yang si Chopper kasih juga. Mungkin daripada dibilang mentor buat hal bertarung, Dr. Hiluluk lebih jadi mentor kehidupan buat si Chopper. Doi lah yang ngajarin kebaikan, segala hal tentang bajak laut, dan hidup dalam kebebasan, serta ngasih lihat betapa luasnya dunia ini. いい人生だった。甘い親分医者。ありがとよ、チョッパー。 Nomor 6, Kureha. ハッピーかいガキども。ドクタークレハ。若さの秘訣かい。いや、聞いてねえし。 Nah, kalau nih orang yang ngajarin semua hal tentang kedokteran ke si Chopper. Si Chopper bisa jadi dokter hebat kayak sekarang pun berkat didikan dari nenek peot. Doi kagak pernah nuntut keterikatan sama murid satu-satunya itu. Kapanpun dimanapun Doi bakal ngizinin muridnya itu pergi jika memang itu yang muridnya pengen. Karena Doi percaya kalau muridnya itu lebih bisa ngejaga diri dan ngembangin semua ilmu yang udah mentornya kasih dengan pergi jauh berpetualang. 足の幹部の腫れは可能性の炎症。言っちまってるね。骨にばい菌が入ったんだ。 Nomor 7, Pedro. さらばだ。 Mentor yang udah ngelakuin pengorbanan besar buat masa depan orang yang Doi percaya bakal ngebawa perubahan pada dunia. Carrot yang ngelihat pengorbanan mentornya itu ngerasa shock berat sampai pada akhirnya si Carrot berhasil bangkit kembali dan dapat kekuatan, keyakinan, dan arti yang jauh lebih besar jika dirinya harus terus berjuang lebih keras lagi demi Pedro dan ngelindungin orang-orang di sekitarnya. Pedro lah orang yang ngasih gauntlet ke si Carrot dan orang yang ngasih dirinya semangat buat jadi lebih kuat. 構えてみろ。ユガラにはこっちの方が似合っている。Nomor 8, Emporio Ivankov. ルフィのやつめ羨ましい。いいじゃねえ。大変だったろう。詳しく話を聞かせてもらうぜ。レディー。 Salah satu petinggi pasukan revolusi sekaligus mentor si Sanji pas di Pulau Waria. Kalau kata gue sih, cara nge-mentoringnya tuh mirip banget sama si Mihawk. Daripada ngajar secara bertatap muka langsung sama muridnya, Doi lebih suka ngasih tugas demi ningkatin kekuatan muridnya itu. Dan kalau muridnya itu berhasil, nanti bisa dapat hadiah. で、バナタ誰？だよ！やっぱそういうことじゃねえか！ふざけんな！ Sebagai contoh, pas si Sanji pengen resep masakan penyembuhan khas Okama, Doi harus ngalahin dulu 99 waria terkuat di pulau itu. Selama proses tersebut, kekuatan fisik Sanji meningkat drastis. Teknik skywalknya juga bisa didapetin karena dikejar para waria. プルミエロシェNomor 9, Fisher Tiger. 拷問間違いない太陽の海賊団だタイガーの首を取れ Makhluk pertama yang bisa manjat red line sampai ke Marijoa dengan tangan kosong. Doi adalah seorang panutan dari bajak laut Matahari yang sekarang dikaptenin sama Jinbe. Bahkan bajak laut Arlong pun hormat banget sama nih orang. Meskipun bukan mentor dalam hal pertarungan fisik, tapi Doi lah yang ngasih lihat kalau kita tuh harus mertahanin dan berjuangin suatu hal yang emang udah jadi hak kita. Nomor 10, Monkey D. Dragon. 東の海に思う家族でもあるの？どう？通常の詮索はよせ、Iwa. 失礼。 Dan satu lagi ada orang paling buron dan pemimpin dari pasukan revolusi, serta babeh dari orang yang suatu saat bakal jadi raja bajak laut. Buat seluruh anggota pasukan revolusi, Dragon lah yang jadi panutan tertinggi mereka. Biarpun Doi kagak pernah dikasih lihat ngelatih Sabo secara langsung, tapi gua rasa seenggaknya Doi pernah ngelatih si Sabo. Apalagi kan si Dragon sendirilah yang ngizinin Sabo masuk ke pasukan revolusi pas masih bocah. Wokes gitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen nambahin atau gimana, lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Kalau misal lu pengen updatean video lagi dari si anime, lu tinggal share di bawah.
Logikanya gini, kalau gak ada yang subscribe, ngapain juga gue mimpi lagi? Tau yang lihat? Semoga lu enjoy dan bisa nambah pengetahuan seputar dunia One Piece. Sekian dari gue, sorry kalau salah kata. Bye!